أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Gusti Allah yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Salah satunya nikmat sehat lahir maupun batin, hingga kita dapat melangkahkan kaki kita di acara rutin pengajian mingguan di makam ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan pengikut yang terdahulu. Semoga kita semua yang ada di makam ini termasuk yang di dalamnya. Pertama-tama yang kita hormati dan kita cintai pada pembina kita, WNL beserta keluarga. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dikuatkan dan dimudahkan dalam segala urusannya, serta perlindungan terhadap pertolongan yang tidak bisa kesangka. Sama-sama juga kita hormati dan kita cintai kepada pemimpin kita, Om Ir. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dikuatkan, dimudahkan di jalan dan segala usahanya, serta senantiasa selalu diberikan perlindungan serta pertolongan dari Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk pembimbing dan juga untuk asisten pembimbing dan serta Dewan Ustadz dan para pengurus, jajaran pengurus Hijrah Kota Depok. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dikuatkan, dimudahkan dalam segala urusannya, serta senantiasa selalu diberi perlindungan serta pertolongan dari Gusti Allah. Dan juga untuk para ikhwan dan akhwat, semoga senantiasa selalu Gusti Allah berikan kesehatan baik lahir maupun batin, dikuatkan, dimudahkan dalam segala urusannya, serta senantiasa selalu diberikan perlindungan serta pertolongan dari Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan acara segitu susunan acara pembukaan yang sudah saya buka serah keadaannya. Yang selanjutnya pembacaan lantunan hikmah Al-Quranul Karim oleh Ustadz Yayan, dilanjutkan telaga hikmah Ustadz Usman, dilanjutkan penggugah batin Mas Bambang, ketuk magic warna baru rasa lama Masino,
para jihadi melawan lupa, Om Irwan, serta munajat tancap keyakinan, santapan jiwa dan istirahat bersama, sambut pada subuh berjamaah. Baik, dilanjutkan acara selanjutnya yaitu lantunan hikmah Al-Quranul Karim oleh Ustadz Yayan, lalu diteruskan dengan telaga hikmah oleh Ustadz Usman. Waktu di tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا
فأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم الثناء وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يستوون كما فعل بأشياعهم من قبل كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya yang saya bacakan tadi. Surah Saba ayat 50 sampai ke ayat 54. Yang artinya
Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Ayat yang ke-51-nya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka, orang-orang kafir, terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan yang selanjutnya 52, ayat yang ke-52, dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Yang selanjutnya, dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara Mas Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Om Irwan dan Mas Inok sebagai pembimbing, dan yang saya hormati Om Senal sebagai pembina, serta Mas Bani, Mas Haris sebagai staf, dan tidak ketinggalan pula Ustadz Usman dan Ustadz Yayan, serta ikhwan dan akhwat yang saya cintai. Di sini kita akan membacakan penggugah batin mengenai hal amanat guru kepada murid-muridnya. Anak-anak Bapak, insaflah, sadarlah akan Gustimu, segeralah taubat kepada Allahmu, sadarlah yang benar-benar sadar, taubatlah yang sungguh-sungguh, janganlah diperolok-olok seakan-akan Allah itu sesamamu, kejarlah yang pasti, peganglah yang benar nyata, janganlah mau ditipu atau diperdayakan. Dalam melakukan sholat, pakailah tata tertib dengan hati-hati, janganlah ceroboh, sholatlah yang betul-betul sholat. Dengan demikian Anda akan bersua dengan yang sungguh-sungguh, dengan sesungguh-sungguhnya, yang hakiki, sebab sholatnya benar-benar sholat. Tuhan Allah tidak akan menyimpang dari janjinya. Gusti Allah selalu memenuhi keinginan kita, walaupun bagaimana jua. Maka dari itu kita sendiri harus waspada. Pilihlah yang baik dan jauhilah yang buruk. Janganlah sembarangan memilih. Terang hanya satu yang Anda harus diambil. Carilah ilmu hingga ketemu.
Bila pergi belajar ilmu harus sampai mengerti sedalam-dalamnya. Sesuaikan tingkah lakumu dengan pengertian itu. Janganlah berlainan, dimisalkan minyak dan air. Hal mana akhirnya akan menuntun kepada kesesatan lahir dan batin. Carilah jalan yang benar. Hidup di dunia ini jangan bermenung diri. Carilah ilmu yang pasti benar. Sedemikian rupa hingga terpegang dan terasa olehmu hasilnya yang bukti dan buahnya yang nyata. Di dalam hatimu nanti akan bersemayam rasa yang asli sejati. Di sini Anda harus waspada. Janganlah yang benar disalahkan dan yang salah disambut atau diterima seakan-akan itu benar. Ketahuilah rasa sejati itu, ketemukanlah hidup sejati, ialah yang disebut rasa tunggal. Jagalah agar yang asli. Sejati itu jangan terdesak dan terganti oleh yang palsu dan bukan tempatnya. Jagalah agar yang asal itu tidak terdesak dan diambil alih tempatnya oleh yang baru, padahal sebelum yang baru itu ada. Yang asal sudah berada, ketahuilah bahwa yang asal itu tidak direka ataupun dihiasi, sedangkan yang baru banyak rekanya dan hiasannya. Selamilah sedalam-dalamnya maksud dan anti kata perang sabil. Dalam perang itu janganlah salah menggunakan senjatamu. Pilihlah yang tepat dan jitu mana kawan, mana lawan. Ambillah jalan yang lurus dan benar. Jangan yang menyesatkan. Bila salah tingkah laku, rasakanlah hatimu akan tertutup gelap, akibatnya begini salah, begitu salah, akhirnya sengsara lahir batin. Sadarlah, bangkitlah dan geraklah, carilah Allah yang sungguh-sungguh. Janganlah memuja batu, kuburan dan sebangsanya. Hormatilah dan junjung tinggilah orang tuamu. Apabila akhlakmu dan tingkah lakumu atau amal perbuatanmu tidak tersesat, artinya tidak menyimpang sedikit pun dari ajaran agama Islam, maka yakinlah akan bersua dengan Allah. Gusti Allah akan memberi ampun dan mengabulkan segala cita-citamu. Beliau tidak akan mengingkari janjinya. Gusti Allah mengetahui, menyaksi siang dan malam, tidak beradu atau tidur, tidak lupa akan sesuatu. Untuknya tiada dinding aling-aling penghalang berada di mana-mana. Hendaknya Anda percaya dengan sepenuh keyakinan bahwa Pangeran itu ada. Janganlah heran, janganlah beragu-ragu akan hal itu. Bukan hanya dikira-kira saja, namun yakin ada serta nyata. Bila kita tidak percaya akan adanya Allah, akhirnya tidak salah lagi akan terasa akibatnya. Jangan menyalahkan Tuhan, sebab bukan beliau yang menyiksa atau menghukum, melainkan amal perbuatan kita sendiri. Orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan berarti tidak mempunyai atau kehilangan Allah. Demikianlah yang saya bacakan tadi, yaitu mengenai amanat guru kepada murid-muridnya. Dalam hal ini saya teringat yaitu pesan almarhum Wahidi Junaidi. Itu
pesannya sangat mendalam. Begini pesannya. Waktu dia masih sehat dan selama saya menemani sebelum akhir hayat, dikala aku menemani di mana waktu itu dia sedang berjemur, mewanti-wanti, yaitu, "Mas, pegang teguh, ini ajaran, jangan lupa itu kunci TBS, nggak usah lari kemana-mana, nggak usah mencari kemana-mana, itu udah mumpuni segala-galanya, yaitu takwud, bismillah, syahadat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Apabila ilmu tersebut yaitu TBS, kalau benar-benar kita menjalani, mengamalkan, yaitu isinya yaitu dari spiritualnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, kalau yang benar-benar menjalani itu pasti akan menemukan yang sejatinya tidak ada kepalsuan, dan akan menemukan kenikmatan-kenikmatan, walaupun kenikmatan itu tidak berupa harta atau benda, tapi Allah memberikan kenikmatan lain, yaitu berupa ibadah. Apabila kita ibadahnya dengan sungguh-sungguh, benar-benar, yaitu melalui papakem yang sudah ditetapkan oleh YPPAI dan sumpah waktu baiat, sumpah janji tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sholat pun tidak hanya sekedar gerakan, tapi harus ada rasa. Nanti ada hadiahnya dari Gusti Allah. Di situ akan diberikan kenikmatan yang sangat amat dalam beribadah, yang nilainya tidak dibandingkan nikmat tersebut dengan kata-kata lain. Seenak-enaknya kita makan, seenak-enaknya kita dalam waktu berhubungan dengan istri, itu belum seberapa nikmatnya yang diberikan oleh Allah dalam hal ibadah, yaitu sholat. Itu nikmatnya luar biasa. Itu harus ditemukan sampai ke situ. Di dalam puasanya, zikirnya, itu pun harus sungguh-sungguh. Walaupun kita bertahun-tahun udah menjalankan ini ajaran, bertahun-tahun udah mengaji, tapi kalau tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan menemukan hal-hal yang Allah berikan yang melebihi dari segala-galanya, yaitu hal yang pertama, ta'bud,
yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu pun harus ada pembuktian, harus mencapai apa isinya daripada ta'awud. Kalau udah sampai menemukan ke titik puncak masalah ta'awud, di situ ada perlindungan dari Gusti Allah yang serta-merta tidak diberikan kabar, akan melindungi diri kita, akan melindungi keluarga, bahkan akan diberitahukan sesuatu yang di luar nalar kita, bahwa nanti akan ada kejadian. Maka dari itu kita sama-sama harus sungguh-sungguh menjalani ini ajaran. Kalau dia menemukan ini ajaran ta'awud bismillah syahadat, itu paling sakti mandraguna, melebihi dari paranormal, melebihi dari dukun sakti. Karena apa? Dukun sakti paranormal hanya mengira-ngira. Kalau ini pasti, bahkan terlihat nyata akan kejadian yang akan menimpa yang tidak baik ke diri kita dan keluarga atau anak. Saya ngomong ini karena sudah membuktikan, diberi keyakinan, makanya saya berani ngomong. Itulah tadi yang pesan Pak Edi, TBS jangan lupa harus dipegang teguh dengan erat, jangan sampai lepas, jangan sampai lena. Biar ada bukti, biar ada nyata ke diri kita, ya harus sungguh-sungguh menjalaninya dengan sholatnya yang tadi, dengan zikirnya, dengan puasanya, harus menemukan hakikat apa arti sholat, apa arti zikir, dan apa arti puasa. Apabila semua itu udah mencapai, bakal kita akan menemukan hal-hal yang di luar nalar kita. Semoga saya ngomong tidak panjang lebar, hanya itu yang berani saya ucapkan. Yang tadi saya bacakan pun menggugah batin. Itu sebenarnya beban apa? Jadi ada pertanggungjawabkan yang kita bacakan, harus sesuai dengan apa yang kita bacakan, harus dengan lampah jalan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Apabila seandainya kita nggak sesuai dengan ucapan itu, disebut munafik karena nggak sesuai dengan ucapannya. Jadi amat sangat berat, walaupun cuma membaca, tapi ya harus, paling tidak kita harus mengamalkan. Hanya itulah yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin. Bukan di sini kita menggurui, hanya sekedar menyampaikan apa adanya yang sebenarnya. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.